Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Sebelum kita memulai podcast ini, saya sudah memulai perbincangan dengan Dr. Yu Hasan, dan ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik, terutama kan bintang tamu kita yang sekarang ini ya dok ya. Ini saya nggak tahu, ini orang punya otak nggak ya dok ya? Ada nggak orang yang nggak punya otak dok? Nggak ada sih. Dia doang ini dok, kayaknya dok. Nanti kita periksa. Iya, kalau ada pun itu masih ada label barunya dok. Masih bau topo. Nggak dipakai, nggak pernah dipakai. Ini kita panggilkan orangnya, namanya Aldi Taher. Lihat dok. Emang bener sih. Emang bener ini. Oh, otak gue baru nunggu nih. Dok, Ya, Bob, ini yang mau bilang bapak-bapak juga jual otak-otak. Dokter Yu Hasan ini ahli otak. Makanya kalau nggak ada otaknya nggak bisa diperiksa sama dokter. Ini ahli otak. Harus ketemu dokter. Apakah saya ada otak? Ini gue pindahin dulu ya. Emang kalau orang nggak ada otaknya begini dok? Can you bet? Terus, I love you. Wow. Dok, ini kalau ada ehonya dok. Berarti nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Dok, kalau orang kayak Aldi Taher ini, kira-kira berapa persen otaknya dipakai dok? Apa kalau lupa dibawa? Iya, saya juga bingung nih dok. Itu ya sebetulnya bahwa manusia itu menggunakan otaknya 10%. Itu totally hoax. Katanya cuma Albert Einstein doang yang katanya menggunakan otak di atas 10% dok. Ya, 10,5 kayaknya. Sampai Albert Einstein mati, dunia sains itu belum tahu cara kerjanya otak seperti apa. Jadi yang pertama kali otak manusia hanya menggunakan 10% kapasitasnya, itu ada dalam buku motivator yang namanya How to Win Friends and Influence People. Ya nanti tahulah pengarangnya itu. Ya. Itu adalah buku wajibnya. Bukan sains yang ngomong itu 10%. Itu buku wajibnya ML. Oh, bukan FFI. Emangnya nggak ada buku wajibnya. Yang wajib callingannya. Nah, kalau misalnya pertanyaan tadi, kira-kira Mas Aldi itu menggunakan berapa persen otak? Itu 100%. What? Nyambung 100% bisa dipakai otak dulu. 100% Mas Aldi ya begini, 100% saya begitu, 100% Amen ya begitu. Bukan 101% dong. Nah itu jadi ya, apakah otak Mas Aldi itu cerdas? Cerdas, secara usia cerdas banget ya. Apa definisi cerdasnya dok kalau orang kayak gini dok? Gini, Saya nggak terima ini kalau begini. saya ini nggak terima dong. Ya, definisi itu. Ajaib kan, definisi cerdasnya apa dok? Iya dok, cerdas dari mana aja? Sebentar. Yang namanya cerdas itu dalam kehidupan, itu yang namanya cerdas itu bagaimana satu individu kehidupan mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Itu cerdas. Wah, semua. Iya. Wah, ini kan ya, nggak pakai otak. Kecoa itu mempertahankan hidupnya. Iya. Selama yang dimungkinkan. Cerdas dia. Jadi kecoa punya kecerdasan. Loh, semua cerdas kalau semua. Iya, begitu. Semua punya kecerdasan. Yang bego apa dok kalau? Nah, Yang bego dia dok. jangan salah loh. Dia itu gaya-gayanya aja bego dia. Oh gitu. Oh, pengetahuan kognitifnya itu sebetulnya saya nggak meragukan sih. Seperti misalkan, Misalnya pengetahuan tentang sesuatu itu pengetahuan kognitif. Misalnya ya. tanya dia, ngerti nggak dok? Bagaimana pengetahuan Mas Aldi itu tentang satu ilmu, katakanlah ilmu agama gitu. Ya, itu dia tak. Kenapa pencitraan doang kalau dia dok? Iya. Ya itu cerdasnya di situ. Ini namanya skill ya. Ya itu cerdasnya. Itu lebih ke arah skill menyambung hidup dok. Betul kan? Bagaimana seseorang itu atau individu itu mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Bahwa popok anak itu memerlukan. Ya. Buat Kita tadi pernah bicara di luar sana bahwa uang itu sangat kompatibel dengan otak kita karena gampang dikonversikan ke
yang namanya kalori tadi. Iya. Lah dalam hal ini Mas Aldi itu kecerdasan di atas rata-rata. Alhamdulillah insya Allah dok. Dok, tapi kayak gini, ini penting seberapa pengaruhnya keadaan seseorang dalam membutuhkan ruang terhadap kecerdasan dia dalam mempertahankan hidup. Ini gara-gara BU awalnya kan si Aldi ini gara-gara BU awalnya mencari cara, bagaimana caranya, ternyata berhasil. Tapi ada 1000 yang kayak Aldi ini mencoba, banyak yang nggak berhasil juga nih. Gini ya, rezeki kan jodoh mau terasi ya. Nah, berarti ikhtiar. Buat lu rahasia, buat dokter ada nih. Nah, sekarang sebelum saya ngomong ya, nanya. Misalnya Mas Aldi ini ya, Mas Aldi itu pada saat ada Coldplay kemarin. Coldplay. Ya meskipun maksudnya itu responnya orang Indonesia. Bayangin aja orang Indonesia. Jangankan Coldplay, Argentina main itu sold out. Iya. Ya. Nah, itu responnya orang termasuk respon saya. Mas Aldi merespon dengan cara yang berbeda gitu. Ya. Look at the star. Look how to shine for you. Tapi tadi beliau I love you baby. I love you bersih. Saya merespon dengan cara yang berbeda. Dan pada saat itu sudah menghasilkan cuy. Iya. Ya, menghasilkan kalori tadi loh. Oh kalori. Nah, Yang cuan. nah cuan tadi Kenapa kalori akhirnya bisa dikonversikan dengan uang, Dok? Ini nggak ada. jadi tuh gini, Kalori kan gula. alam semesta itu menuju kekacauan. Di mana-mana kalau kita memandang pemandangan teleskop kemana-mana itu menuju ketidakteraturan. Yang istilahnya adalah Entropi. entropi. Tuh, ingat-ingat entropi. Gue tanya terus tuh. Entropi. Nah, di mana-mana kita melihat entropi. Tapi di alam semesta ini sudah ada satu sistem yang terbukti melawan entropi. Namanya kehidupan yang ada di muka bumi ini. Kehidupan itu melawan entropi. Dan entropi itu bisa dilawan kalau satu sistem itu dibuat terbuka dalam ilmu fisika ya. Terus kemudian menyerap energi. Entropi bisa turun. Contohnya misalnya Mas Aldi ya. Iya, kalau pakai otak. Sosok ngerti gue ya. Misalnya Mas Aldi nih ya, mempersiapkan turnya lah ya. Terus di rumah nyanyi mencoba itu. Tidak lama kemudian ruangannya acak-acakan. Untuk mengatur lagi perlu kalori, perlu energi dibersihkan. Iya. Nah, Itu apapun sarapan kah, minta ART lah membersihkan, memerlukan kalori untuk membuat ini teratur. Itu namanya melawan entropi. Dan uang itu adalah satu-satunya hal yang bisa dikonversikan dengan gampang oleh otak kita untuk melawan entropi gitu. Ketimbang yang lain-lain gitu. Jadi BU tadi itu motivasi yang bagus untuk menurunkan entropi. Tapi kebanyakan uang bisa menyebabkan entropi juga, Dok. Karena ada orang-orang yang mengkonversikannya itu membuat dunia menjadi lebih tidak baik juga dengan uang. Gue nanya tuh, ya kebanyakan uang siapa di muka bumi? Nah itu Bang, mau saya tanya. Elon Musk butuh uang. Nah bayang, Kalau dia nggak butuh uang, dia nggak kerja. nah, rasain lo. Kelihatan kan kalau cerdas sekarang. Gue yang nggak pakai otak. Aduh, banda lagi lu ini ya. Keren tuh. Ya, saya ngomong apa sih bos? Jadi apa tanya kalau ada orang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya kalau sedikit, kalau banyak bisa kayaknya. Benar juga. Ini ada namanya permainan. Iya. Green game. Dunia senda grand game. Green game. Ini hanya permainan. Sering permainan itu terus kemudian orang itu mengambil kesimpulan yang gampang atau namanya jumping conclusion. Gampang. Ya, terlalu gampang mengambil kesimpulan dari sebuah permainan otak. Tapi yang sering terjadi pada permainan otak itu membuat orang kaget. Ternyata orang itu kalau diberikan rangsangan itu hasilnya itu mengikuti apa mau dari penanya gitu. Jadi nanti ini ada dia, ini ya pura-pura enggak tahu, dia yang rancang. Dok, Pak Dokter. Ada gue ngerancang. Iya. Ya ada. Elan berbeda. Tapi nanti kita lihat ya, yang namanya brain game itu kita mencoba menganalisa, mengambil kesimpulan dari brain game itu apa yang bisa dijelaskan secara sains.
Ini ya. Kita coba nih, berarti mengenai brain game-nya nih dok. Kita ke studio 2 dulu. Kita cek seorang Aldi Taher nih dok. Merah, gitu. Lu Merah, biru, hijau, kuning, merah. weird lo kan warnanya. Warna Oh, marilah selalu. Ya, warnanya bukan partainya. ini. Oke, Oke, ulang. biru, merah, pink, orange, P3, hijau, pan, ungu, Gerindra, Gak orange, gak Gerindra. Orange. merah, warna janda, ungu, merah. Ini ribut yang bikin nih. Dok, ini tadi kan udah lihat nih hasil dari warna-warnanya Aldi Taher nih. Kira-kira ini buta warna nggak dok? Enggak. Gini yang pertama ya. Warna itu narasi. Ya, Tuh Mbak Najwa dengerin tuh. warna itu narasi. Kita sepakat ini warnanya hitam. Ya, Ya. karena kesepakatan. Yang sampean lihat dengan yang saya lihat ini berbeda. Berarti nggak sepakat dong. Tapi kita sepakat ini hitam. Kan belum tanda tangan. Ya, kalau ditanya misalnya, ini hitam dan putih, gitu ya. Hitam dan putih. Kalau dia putih, dibawalah dia ke rumah sakit jiwa. Iya. Karena orang sepakat semua itu hitam. Hitam gitu. Kalau putih, wah buta warna gitu ya. Kita sepakat ini hitam. Seperti itu tadi. Narasi itu ada lebih dulu. Ada lebih dulu. Mendahului tulisan. Ya. Tapi begitu tulisan awal itu bukan huruf per huruf gitu. Tulisan awal itu menemukan benda. Ini burung gitu. Iya. Ya, ini burung gitu. Ini burung. Jadi orang misalkan seperti alfabet Cina itu ya. Itu satu huruf satu kata. Ya. Satu huruf satu kata. Makanya anak belajar membaca itu tidak dong. Anak ini kesulitan gitu. Tapi kalau ditunjukkan gambar mobil, tulisan mobil. Jadi orang itu langsung bisa bilang mobil. Institif atau alih-alih MOBIL, bil, mobil. Itu membuat mayoritas anak kesulitan baca. Loh, tapi dulu diajarnya begitu dong. Iya, kesulitan kan? Kesulitan. Yang belum sekarang. Kesulitan. Daripada begitu, mending langsung gitu. Nah, seperti tadi, otaknya juga demikian. Begitu dia melihat keseluruhan kata itu, narasi gitu. Kejebak jadi dok ya. Iya, itu narasi. Tapi begitu diketawain, dia mikir lebih lama sebelum ngomong. Dilihat dulu warna. Iya. Tahu tadi, saya itu lihat Mas Aldi cuma bukan melihat kata itu, dia melihat satu huruf di depan. Si dokter tahu aja. Oh benar. Ini guru gua bro. Oh ini tadi. Dia itu dia mengambil cara gampang untuk tidak tertipu. Dia tidak melihat semua kata itu. Dia melihat satu huruf. Biru, PAN, Gerindra, itu. Dari itu dong, dari itu. Nah? Dari itu. Kecolongan, friend. Asal Pak Adit ingatan nelfon saya. Itu dia. Berarti warna itu kesepakatan dok. Iya. Kan kalau misalkan kita berpikir kreatif, itu kan harus di luar kesepakatan atau out of the box. Nah, apakah Aldi ini termasuk orang yang kreatif jadinya dok? Kalau dia tidak sepakat dengan warna-warna itu gitu dok? Kalau disebut kreatif, Mas Aldi itu kreatif banget. Tapi yang namanya kreatif itu Oh, dari Corbusier dong. sudah dijawab 4 kali dan itu 4 kali. Emang dia maksimal 4 dok? Tapi kan nggak boleh dia dok. Yang tercatat. Belum yang kalau Jackson mau bisa gila. Itu jadi yang namanya kreativitas
itu tidak ada kreativitas membuat hal-hal baru, itu tidak ada. Yang ada itu menggabungkan hal-hal yang sudah ada menjadi sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Tidak ada orang menciptakan itu, enggak. Orang menciptakan kursi enggak, orang dia cuma nupuk kayu, kayunya udah ada lebih duluan. Really cute teacher. Iya. Gua pada. Ajari aku. Iya. Kita bisa menciptakan, hanya Tuhan bisa menciptakan. Itu beda ceritanya tuntas ya. Betapa yang namanya Mas Aldi itu sesuatu yang sudah ada diramu bareng menjadi satu yang berbeda. Mas Aldi itu nyanyi itu bukan nadanya Coldplay. Ya, kalau nadanya Coldplay tadi adalah Look at the star, look at the shine for you. Nah, sudah dibelokkan sama dia. Ya. Kalau jauh biar kok nggak nabrak tuh. Nah, bagaimana Mas Aldi itu kreatif itu membuat yang namanya lagunya Coldplay itu diboloki dan orang itu melihat khas ini Mas Aldi. Honey, baby, nah kan itu namanya cerdas. Bukan otaknya nggak ada, cuma otaknya agak kopla. Artinya kopla itu berbeda dengan cara kerja otak pada. Saya dari kecil otak saya kopla. The king of kopla saya. Dari kecil saya kopla. Iya. Kopla itu cari memandang dunia itu dengan cara yang berbeda. Mas Aldi juga sama. Kalau Mas Aldi ini membangun dirinya dengan cara pansos dulu nih dok, nggak dianggap orang. Banyak yang nyela kan? Iya. Banyak yang nyela nih dok. Kadang orang nggak tahan pas di momen-momen membangun banyak dicelanya itu dok. Istri saya mau ngeblok IG saya. Coba. Siapa apa? Ingin. Siapa? Jangan bunda. Kalau udah di unblock belum? Mas Deddy Kobuzer. Alhamdulillah. Jadi apa udah podcast dok? Nggak apa-apa. Biar ada bahan lagi. Tapi ya betul. Lo bangun image dirinya itu gimana? Itu biar misalnya anaknya sama istrinya naik panggung itu luar biasa itu. Itu pencitraan aja. Iya betul. Dia berkeluarga. Saya beritahu. Dalam kehidupan itu kan itu akan mencoba membuat status sosialnya naik. Ya, orang lebih pinter itu dalam hal menaikkan status sosial. Ya, orang lebih kaya status sosialnya terus naik. Gitu. Ya, itu adalah bagaimana cara kita menaikkan status sosial. Hubungannya apa? Orang yang mempunyai atau menguasai kalori lebih banyak, dia otomatis akan naik status sosialnya. Ya, jadi yang namanya social climbing, Mas Aldi itu sama dengan saya. Saya juga social climbing melalui mana? Melalui dunia kedokteran, melalui dunia sains. Dalam artian ya saya memanjat sosial di situ. Bagaimana pada saat saya misalkan jadi dokter umum terus kemudian jadi dokter spesialis. Nah, nggak mau kan satu sosial saya naik. Itu social climbing. Iya. Tapi kepintaran mbak. Iya cerdas. Kepintarannya beda. Kepintaran saya dengan Mas Aldi tidak ada yang lebih bagus, cuma beda aja. Saya melalui ini, Mas Aldi melalui caranya begitu. Wah, kira netizen nih dok. Iya, dokter mulai social climbing melalui ini baju. Lah ya, Ini kan baju kedokteran kenapa kata-kata begini dok ya? ini sebetulnya. Mantan istri saya kan dokter gigi. Oh gitu, mantannya. Masih berhubungan nggak? Alhamdulillah masih. Dia penting Dia dokter gigi. Yang pertama dari Persik, yang kedua Mama Georgia, dan mantan istri saya dari Persik, Mama Georgia sama istri saya ada grup ya. Alhamdulillah. Iya betul. Dok, ini ngomong-ngomong kesamaan, katanya dokter pernah ada kesamaan dengan Aldi Taher juga pernah mengalami penyakit yang sama, sakit kanker gitu dok. Oh, Ya, dokter survivor dok. survivor. Penyintas cancer. Penyintas. Dok, itu gimana ceritanya dok? Ya sial aja sih orang kanker. Sial aja lah gitu. Karena ya kalau misalkan sekarang faktor kanker gitu, faktornya banyak, multifaktor. Tidak ada penyebab tunggal kanker. Ya, kanker itu tidak ada penyebab tunggal. Penyebabnya banyak. Nah, kebetulannya ya tahun 96 saya sakit. Sekarang kemo juga berarti. Enggak kemo. Makanan sehari-hari gitu. Tapi sekali lagi, yang namanya kanker itu sekarang kita makin paham lah bagaimana mengatasi kanker.
makin parah. Bahwa mencari obat alternatif terus kemudian berdoa silakan. Tapi obat-obat yang sudah standar ikuti aja. Masya Allah, sepakat nih. Ya, ikuti aja. Yang lain dijalani tapi yang ini diikutin gitu. Lah, yang namanya kanker itu tidak gampang untuk menjalani kanker. Itu tidak gampang lah gitu, ya. Kalau Mas Aldi udah tahu merasakan sendiri dan kalau ada misalkan sedikit saran, cuman manusia itu tidak bisa dikasih saran. Ya, nggak ngefek, nggak ngefek. Malah netizen dong. Lah, Bukan nggak dia. Gini, karena dia lebih pintar daripada apa yang kita sarankan. Netizen pada begitu. Netizen. Yang ngomongin diri kita, iya benar kita juga. Ya. Jadi kalau misalkan ada saran untuk kita semua menghadapi itu, kalau tidak tahu, mending tidak usah ngasih saran apa-apa kepada penderita. Karena kalau orang itu salah percaya pada orang, berakhir dengan kematian. Ya, yang namanya kanker itu kita itu balapan dengan malaikat maut gitu. Ya, begitu kita salah mengambil, udah benar-benar terus sana lu ada orang menyembuhkan, ini salah. Gitu. Hal-hal apa yang paling banyak diceritakan orang mengenai kanker, saran-saran mengenai kanker ini, tapi sebenarnya itu salah dong. Banyak ya. Mitos tentang kanker itu banyak. Misalnya kanker itu penyakit baru. Enggak, dari dulu sudah ada. Dinosaurus saja kanker. Oh itu iya itu. Kanker itu penyakit kehidupan itu. Maksudnya dinosaurus Ada. kanker lagi. Ada kanker. Jadi Ini ada. contoh dinosaurus kanker ya kayak. Itu dinosaurus bro. Beda. Kasih muka batak. Dinosaurus bukan pada fosil-fosil dinosaurus kanker. Dan kanker itu bukan penyakit baru. Kalau sekarang jumlah penderita kanker itu meningkat satu, karena usia kita makin panjang. Makin tua seseorang itu makin cenderung, makin memungkinkan dia sakit kanker. Jadi kanker itu kan sebenarnya mutasi genetik. Loh, siapa bilang dia nggak ngerti loh? Dia itu ngerti ngomong mutasi segala. Tahu kan mutasi kalau mau pindah kerja itu namanya deviasi. Mutasi ke daerah saya tahu. Itu biasanya nggak perform di kota loh. Ini juga tidak mutasi, pura-pura aja dia. Jadi makin tua seseorang itu makin mudah mengalami mutasi dalam gennya. Dan itu kecenderungan kanker makin tinggi. Nah sekarang usia harapan hidup manusia itu makin panjang. Artinya lah kalau sekarang itu penderita kanker makin banyak, lah wajar orang tuanya makin banyak gitu. Tapi Tapi sih muda. Lah, saya masih tua pak. Yang muda itu si wakwal. bahkan ada kanker pada anak-anak itu banyak gitu, ya. Kanker pada anak, dan makin dini anak itu mengidap kanker, kankernya makin ganas. Jadi tumor, misalnya tumor otak pada anak kecil gitu, kanker itu lebih kecenderungan kemungkinan ganasnya lebih besar kalau kemudian ditemukan pada orang dewasa. Jenis-jenis kanker kan banyak. Misalnya kanker otak itu ada ratusan jenisnya. Jadi kalau misalkan ditemukan obat kanker, sebentar kanker yang mana itu gitu. Ada ribuan jenis kanker gitu. Nah itu adalah salah satu hoax yang sering menyesatkan. Ditemukan obat kanker gitu. Itu kanker yang mana? General banget itu semua yang tadi Itu ribuan gitu. Jadi gini beliau dokter. Aku alhamdulillah alumni kemo. Tapi lu sekarang masih makan obat-obat kanker nggak? Jadi kalau cancer itu kemo itu obatnya kemoterapi Bismillah ya. Jadi cairan kemo doxorubicin aku dapat dok. Oh, oke. Ya, jadi kemo itu kan kimia bro. Kemoterapi terapi dengan kimia tingkat tinggi. Tuh kan, siapa bilang orang dia tuh pura-pura aja, ngerti dia. Bahkan nempel di kulit itu jadi Bersih. sih. Jadi intinya itu sebenarnya gini, ilmu Allah luas. Dokter mau bilang ilmu Tuhan tuh luas, termasuk ilmu kedokteran. Jadi kalau kita sakit, misalnya benjolan 2 cm, bentar periksa ke dokter. Kalau sakit kan ke rumah sakit, kalau lapar ke rumah makan. Jadi intinya seperti itu. Aku mau bilang langsung ya tega. Jadi intinya gitu, dokter mau bilang. Aku kebetulan dokter dulu nggak percaya yang namanya kedokteran. Kebetulan ibu aku 2001 stroke waktu aku lulus SMA. Sudah 23 tahun ibu stroke. Dan bahkan aku pernah ibu waktu dirawat stroke kan ngorok dok karena ada bleed. Terus aku lihat, nah tanteku kasih tahu obat
herbal atau alternatif bla bla bla. Aku kasih sampai aku debat sama dokter. Dokter bilang kayak ini rumah sakit, kalau ada obat keluar kita nggak tanggung jawab ya. Ya udah saya tanda tangan, saya bilang. Dan tapi memang sekali lagi ya saya sekarang udah di tahap ilmu Allah luas ya. Bahkan ada yang bilang air putih bisa menyembuhkan, insya Allah iya. Ya kalau Tuhan berkehendak. Tapi bismillah, Tuhan nyuruh kita juga ikhtiar ke dokter. Meriksa itu apa? Karena gue pernah ada benjolan di sini bro. Dan itu confused dok. Ya saya denial, kaget. Bayangin aja dok ya, terus dokter Prof. Muklis Ramli yang cek. Aku biopsi segala macam dan keluar hasilnya ada sel cancer, Lymphoma maligna. red stringer ya. Stringer. Iya, lymphoma non-Hodgkin. Non-Hodgkin. Hodgkin. Terus akhirnya ya gue manusia biasa bro, kaget kan, divonis kanker, banyak nih input, udah sini aja jangan kemo, bla bla bla, kemo katanya bunuh diri lah, ya kan karena bisa badan kurus, botak. Udah saya bismillah minta petunjuk Tuhan, harus kembali lagi ke Tuhan, karena yang menciptakan Tuhan, termasuk si sakit itu. Tadi dokter bilang, memang cancer sakitnya yang sial, tapi sial yang harus disyukuri, gitu. Jadi ya kalau saya ya kebetulan gua pasien kanker, dokter juga gitu. Jadi ya memang akhirnya kita dengan kita mensyukuri, kita anggap itu rahmat, kita balik nih mindset kita yang tadinya kita mungkin, tapi manusia biasa pasti denial, boleh sedih. Nah ini waras. Nggak apa-apa dok, memang dia harus ngomong kayak gitu, jangan dipotong, karena buat potongan TikTok ntar. Kalau yang waras aneh ya. Waras, iya. Emang buat potong TikToknya dong. Kita diemin itu. Sengaja diemin. Ngerti ya? Perlu distabiloi. Di garis bawahi, serahkan ke ahlinya. Ya, aduh. Jadi kalau kita sakit ke dokter, kalau kita mau jahit baju ke penjahit jangan dibalik. Iya. Ya, itu adalah pilihan yang bijaksana. Iya. Kalau dokter dulu di kankernya di mana? Kesempatan hidupnya berapa persen? 12,5%. 12,5%. Tahun 96 itu diagnosanya itu adalah 12,5%. 5 years survival rate. Jadi bertahan 5 tahun itu kemungkinannya 12,5%. Tahun 96. Sampai sekarang saya masih podcastan gini. Good. Nah itu kok bisa dok? Karena kan mungkin banyak yang nonton juga yang dia dalam tahap-tahap beliau positive thinking bro. Tahap-tahap yang memang kok harus menyerah atau enggak atau gimana gitu. Itu gimana dok? Tahap itu pada saat itu ya. Saya ini kan depresi berat sejak tahun 86. Depresi berat terus kemudian sampai sekarang saya itu tidak pernah bisa kembali seperti sebelum tahun 86 itu tidak bisa. Depresi saya masih ada. Nah, depresi itu waktu itu keinginan bunuh diri itu luar biasa gedenya orang depresi itu. Juga waktu pas divonis cancer, Ya. keinginan bunuh diri dekat sama Tuhan, alhamdulillah, dan akhirnya ya udah bunuh diri bukan menyelesaikan. Itu jadi adalah waktu itu saya adalah kalau ada satu aja punya alasan hidup pegang gitu ya. Jadi alasan saya untuk dulu gara-gara vonis cancer itu mana dulu Messi? Yang pertama, dokter itu tidak pernah memvonis, dokter itu mendiagnosa. Yang memvonis itu hakim. Yang vonis itu hakim, dokter itu mendiagnosa. Jaksa lebih tuntutan memang. Nah, itu. Nah, pada saat 86. Jadi pada saat saya mengalami cancer itu ya saya sudah depresi. Cuman waktu itu sejak saya depresi, saya sudah mengambil satu garis yang saya pegang prinsipnya. Kalau bisa mati besok, saya tidak mau mati hari ini. Saya kalau bisa mati minggu depan, saya nggak mau mati minggu ini. Kalau bisa hidup bulan depan, saya jangan mati bulan ini. Kalau bisa tahun depan, jangan tahun ini. Kalau bisa 100 tahun lagi, jangan sekarang. Kalau bisa nggak mati, ngapain mati? Gitu. Pemikirannya dulu Itu yang pegang saya itu. Jadi pada saat saya didiagnosa, ya udah dijalanin aja sampai profesornya bingung. Kamu tahu nggak penyakitmu itu serius? Lah ya tahu lah, saya dokter bedah saraf gitu. Kamu kok santai? Nah, terus kalau saya panik apa terus jadi prognosanya jadi lebih bagus kan enggak? Itu dokter mau bilang beliau tawakal. Ini itu kayak gitu. Jadi ya akhirnya saya jalani aja semua. Menyakitkan, sangat menyakitkan lah. Masuk itu bukan main kok. Jadi memang Om Bob ini kebetulan kita pasien kanker berdua ya. Jadi termasuk ya dok, waktu saya didiagnosa itu
sel cancer di benjolan saya dekat mediastinum juga ada dok waktu itu. Oh iya iya. Jadi yang main saya tuh di Medisino. Lalu dia metastasis. Metastasis ya. Tuh kan. Nah, dan kalau tidak dilakukan segera, ikhtiar ke dokter dengan kemoterapi, biopsi dulu ya. Iya. Kalau di biopsi nggak tahu itu apa kan. Nah, akhirnya saya biopsi, saya ikut protokol dokteran dan akhirnya alhamdulillah diberikan semua sama Allah. Dan poin yang dokter mau sampaikan tadi, ya kalau belum waktunya kita tutup usia, nggak akan terjadi kan. Jangan menyerah. Jangan menyerah, nggak ada hubungannya sakit sama kematian ya dok ya, karena yang tahu kematian itu hanya Tuhan. Kalau dokter kan tadi kan memang motivasi. Kalau bisa besok, jangan sekarang. Dia kalau bisa pansus sekarang, pansus dulu. Nggak ada alangnya. Itu motivasi hidupnya kayak gitu dok. Kalau bisa pansus. Ya sebetulnya ya tadi udah dia berpikir panas-panas dibagi lagi. Ya Tuhan sedap. Ya, katakannya nggak bisa. Nanti ini saya diemin aja, ini podcast dia paling panas lah ini. Kalau bisa pansus dan masih ada kuota, iya harus ada. Oke ya, tetap. Jadi ya kesimpulannya ya, saya menyimpulkan meskipun kesimpulan kita itu tidak terlalu tajam, tapi paling tidak Kalau ini nggak ada kesimpulannya dok. Ini kan dokter aja yang kita itu. Biasa. kita itu tidak jumping conclusion gitu bicara tadi. Dari podcast kita itu kan sebetulnya jelas masalah itu bukan bersikap sesuatu, menyampaikan sesuatu itu karena kecerdasan dia gitu. Nggak terima dok. Oleh itu saya kesimpulan itu ada yang lebih lagi nggak? Lebih. Ya kesimpulannya kita sama-sama kopla kan betul. Itu kesimpulan kita sama dia kan kopla aja. Cuman kopla kita itu beda kutub gitu kan. Hidup itu kayak lingkaran gitu, saya ada di sini, masalah dia ada di sini. Sebab pada di sana. Ya. Ini kan dokter spesialis otak ya beda koplaknya dok. Emang kosong dok. Tapi emang ini house ya dok ya. Yang harus dibikin kontra gitu. Dia memang. Kalau kita dibiarin tadi, oh berarti ternyata Mas Ali gitu. Tahu nggak? Dari tadi dia nyoba mengadu kita tadi nggak. Malah kita jadi satu sisi. Ini ya satu circle main kayak gini dok. Yang terakhir cuma satu circle di blok dong. Tapi dia yang juga ya. Pansus sama pansus juga dok. Sama-sama pansus. Sama-sama pansus. Pansus ada singkatannya. Apa tuh? Kapan-kapan kita sosialite. Ya, Bisa. Lintel kalau kayak gini. Iya, makanya siapa bilang waras itu. Jadi kalau kita sekali ya dari kesimpulan ya kita tutup penutupnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dok udah undang ini acara yang saya tunggu. Ini dulu. Tapi ini di Inside Our Brain dok. Sebenarnya ini baru satu yang kita bahas. Iya. Belum lagi kita membahas mengenai isi otak seluruh netizen Indonesia. Oh nice dok. Gini dok. Ya saya penasaran. Nah ini nanti mungkin akan next kita bicarakan. Ini di Indonesia ini kan banyak pengangguran yang kalorinya tinggi. Kalorinya digunakan untuk menghujat orang-orang kayak dia. Harusnya bisa menghujat. Iya kan? Harusnya kita itu jangan menghujat, tapi kita harus makan jak. Ya coba. Ini kalau gini warasnya turun 50% saja. Baru tadi ini yang pada sehat. Ini menghujat ada negatif. Tapi justru yang begini dia menarik perhatian dan itu kecerdasannya dia. Hujatannya netizen itu bermakna hujatan netizen itu mengandung kalori. Crowd dalam dunia maya itu kalori. Satu pertanyaan terakhir nih dok. Apa? Sebelum kita selesai nih dok sekarang. Cocok nggak orang kayak gini jadi anggota dewan dok? Cocok banget. Cocok banget jadi fraksi penghibur. Fraksi itu kan macam-macam. Iya. Ada fraksi apa fraksi ya ini fraksi hiburan itu penting. Saya ikut aja dapat. Salaman dulu. Thank you. Ada kuis, ada giveaway berapa kali yang kita cium tahu nggak ada dok? Thank you dok. Ayo kita ada ngobrol lagi nih. Selamat ya. Sampai kita undang Dustin, si Wakwa undang sini. Wah itu otaknya paling kacau-kacau lagi yang dia. Thank you semua, jumpa lagi di Inside Our Brain bareng Dr. Rio Hasan.